Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cookies and Treats, yaitu Faik Rahino Jenarko dan juga Miftah akan menyampaikan mengenai bisnis yang akan kami buat, yaitu Cookies and Treats. Berikut untuk profil bisnisnya. Cookies Treats merupakan produsen cookies berbasis rumahan yang menyajikan kelezatan dengan cinta dan kreativitas dengan menerapkan sistem PO atau pre-order sebanyak 4 kali dalam 1 bulan. Kami menawarkan keunggulan harga. Cookies Treats memastikan bahwa setiap orang bisa menikmati kue berkualitas tanpa perlu membayar mahal dengan inovasi egg free, membawa rasa lezat tanpa telur. Kami mempersonalisasi setiap kue kami dengan greetings card untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan, serta layanan pengiriman andal yang memastikan kelezatan cookies kami tiba dengan selamat di setiap gigitan pelanggan. Kemudian ada visi dan misi usaha kami. Yang pertama, visi usaha yaitu menjadi produsen cookies rumahan terdepan yang dikenal karena kelezatan, inovasi, dan personalisasi yang kuat, serta memberikan pengalaman berbelanja yang istimewa dengan harga yang terjangkau. Kemudian misi usaha kami yang pertama adalah untuk memproduksi cookies berkualitas tinggi, yang lezat dan bebas telur untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang mencari opsi tanpa telur atau egg free. Kemudian yang kedua, lingkungan, yaitu mengedepankan praktek bisnis yang mendukung keberlanjutan UMKM dan lingkungan dengan memilih produk tanpa telur dan menerapkan praktik penghematan energi. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan visibilitas brand melalui strategi pemasaran digital yang kreatif dan interaktif di platform media sosial. Berikut adalah tujuan usaha dari Cookies Treats. Yang pertama adalah kami bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan dengan tinggi melalui produk berkualitas dan layanan pelanggan yang prima. Yang kedua, kami bertujuan untuk meningkatkan penjualan bulanan melalui sistem pre-order dan promosi khusus, serta memperluas pangsa pasar di wilayah Bogor dan juga sekitarnya seperti Jabodetabek. Dan tujuan kami yang ketiga adalah mengembangkan program loyalitas untuk menarik dan mempertahankan pelanggan setia, serta mendorong pembelian berulang atau customer retention. Kemudian selanjutnya ada segmentasi pasar. Yang pertama kami membaginya sebagai demografi, di mana uh, demografi ini yang pertama itu usia, yang di mana mahasiswa dan keluarga dengan anak-anak menawarkan cookies yang kaya rasa dan disukai oleh anak-anak. Dan juga pendapatan yang kedua yaitu memasarkan segmen dengan pendapatan menengah ke bawah yang memberikan alternatif yang terjangkau. Kemudian ada segmentasi pasar berdasarkan geografi, di mana kami memfokuskan pemasaran di daerah Bogor dengan menargetkan pelanggan yang mencari produk lokal di sekitar Bogor untuk mendapatkan UMKM. Kemudian selanjutnya ada segmentasi berdasarkan perilaku, di mana pola pembelian yang pertama yaitu menyasar konsumen yang sering membeli kue untuk acara khusus sebagai camilan sehari-hari dan sebagai souvenir untuk hadiah bagi orang tersayang. Kemudian yang kedua ada loyalitas pelanggan, yaitu untuk membangun program loyalitas yang menarik dan mempertahankan pelanggan yang setia. Kemudian selanjutnya ada segmentasi pasar berdasarkan psikografis. Yang pertama yaitu gaya hidup. Kami membidik konsumen yang tidak mengkonsumsi telur dan ingin menikmati kue berkualitas. Selanjutnya adalah targeting dan positioning. Jadi untuk targeting, kami itu menunjukkan Cookies Treats ini untuk mahasiswa dan juga keluarga dengan pendapatan menengah ke bawah yang menginginkan alternatif kue yang terjangkau dan juga lezat. Kami juga menargetkan konsumen yang peduli dengan gaya hidup sehat, mencari cookies tanpa telur atau egg free, dan juga memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Dari positioning, kami Cookies Treats menawarkan cookies lezat tanpa telur dengan harga yang ramah di kantong. Menjadikan kelezatan yang dapat diakses oleh semua kalangan. Kami memiliki keunggulan dari pesaing dengan menekankan pada keunggulan harga, kualitas, opsi tanpa telur, dan juga greetings card yang bisa digunakan sebagai ucapan untuk konsumen yang dapat dipersonalisasi. Kemudian selanjutnya ada marketing mix. Yang pertama produk, di mana kami menyajikan cookies lezat dan berkualitas tinggi yang diproduksi secara rumahan dengan keunggulan egg free untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang menginginkan opsi tanpa telur. Inovasi kami ini melibatkan penyertaan greeting card yang bisa dipersonalisasi pada setiap pesan, kemudian memberikan sentuhan pribadi dan keterangan khusus untuk memperkaya pengalaman berbelanja.
Kemudian yang kedua ada price, di mana kami menetapkan harga yang lebih terjangkau dibandingkan pesaing untuk memastikan bahwa cookies berkualitas tinggi ini dapat dinikmati oleh konsumen dengan harga jual yaitu 60.000 per pieces, per 6 pieces. Selain itu, kami menawarkan diskon khusus untuk pembelian dalam jumlah besar dan promo khusus pada periode tertentu dan memberikan nilai tambah sehingga memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Selanjutnya adalah marketing mix untuk place. Jadi, kami aktif di platform media sosial, kami juga berinteraksi dengan pelanggan, membagikan ulasan positif dan juga mempromosikan produk serta penawaran khusus. Layanan greetings card yang dipersonalisasi menjadi sorotan dalam promosi kami, menciptakan pengalaman berbelanja yang istimewa melalui program loyalitas kami memberikan insentif kepada pelanggan setia untuk mendorong pembelian berulang dan juga membangun hubungan jangka panjang. Itu untuk yang bagian promotion. Kemudian dari bagian place itu kami menjadikan platform yang mudah diakses seperti WhatsApp Business dan juga Instagram yang bisa digunakan oleh konsumen untuk melakukan pre-order sehingga dapat memperluas jangkauan pasar. Dan juga memberikan kenyamanan berbelanja bagi konsumen di wilayah Jabodetabek, utamanya konsumen di daerah Jakarta dan juga Bogor. Kemudian ada analisis SWOT, yang pertama itu adalah strength atau kekuatan kita, di mana kami memiliki kekuatan yaitu produk yang berkualitas tinggi dan inovatif, kemudian harganya yang terjangkau, kemudian sistem pre-order, dan juga layanan pengiriman yang handal. Kemudian ada weakness atau kelemahan kami yaitu skala produksi yang terbatas karena masih menggunakan pre-order, kemudian ketergantungan pada media sosial, dan juga brand awareness yang terbatas. Kemudian selanjutnya ada opportunity atau peluang, di mana yang pertama ada tren hidup sehat dan ramah lingkungan, kemudian ekspansi pasar, kemudian kemitraan dengan UMKM dan event lokal, dan juga pengembangan produk baru. Kemudian ada threats atau hambatan, di mana pesaing yang ketat, kemudian ketergantungan pada bahan baku, kemudian perubahan preferensi konsumen, dan juga regulasi dan kepatuhan. Selanjutnya adalah analisis 5 kekuatan Michael Porter. Yang pertama adalah ancaman dari produk pengganti. Bagi Twist and Trace itu cukup rendah karena keunggulan free dan personalisasi dengan greetings card ini dapat memberikan keunikan yang sulit ditiru oleh produk pengganti. Kemudian yang kedua adalah ancaman masuknya pendatang baru. Bagi Cookies and Tricks, ancaman ini menengah karena meskipun produksi rumahan memerlukan komitmen, dan keahlian, tetapi potensi kemunculan bisnis kecil baru itu masih ada, terutama jika konsep produknya unik. Yang ketiga adalah kekuatan tawar-menawar pemasok. Bagi cookies and treats cukup rendah karena bahan baku umumnya tersedia di pasar dan tidak terlalu bergantung kepada pemasok tunggal. Yang keempat adalah kekuatan tawar-menawar pembeli. Bagi cookies and treats cukup rendah karena keunggulan harga yang lebih murah dapat menarik pembeli, dan fitur egg free serta personalisasi dengan greetings card ini juga menjadi nilai tambah atau value added bagi produk kami. Dan yang terakhir adalah persaingan industri. Bagi cookies and treats cukup menengah karena harga yang lebih murah dapat menarik pelanggan, tetapi tingkat persaingan masih ditentukan oleh kualitas, rasa, dan juga pemasaran. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama itu ada pemasaran media sosial aktif, kemudian penawaran harga yang menarik, dan juga yang ketiga ada pemanfaatan platform pre-order. Untuk strategi pemasaran selanjutnya adalah yang pertama personalisasi layanan. Untuk strategi pemasaran selanjutnya adalah personalisasi layanan greeting card. Kemudian yang kelima adalah program loyalitas pelanggan. Yang keenam adalah kerjasama dengan influencer dan juga vlogger makanan. Dan yang terakhir adalah partisipasi dalam acara dan pameran lokal. Selanjutnya ada tabel yang menunjukkan nilai fixed cost kami. Yang pertama itu untuk Aktiva Lancar dengan total 2.915, kemudian untuk tenaga kerja lapangan yaitu karyawan per bulannya mendapatkan 6 juta dan juga owner mendapatkan 3 juta, yang total 9 juta. Kemudian untuk sewa tempat, listrik, dan air
Untuk sewa tempat itu 6 juta per tahun, kemudian listrik itu 1.800.000 per tahun, dan juga air gratis karena kita dalam produksi rumahan. Selanjutnya adalah dari variabel cost, di mana kami menghitung masing-masing komposisi bahan untuk satu klasik cookies dengan kami menghasilkan itu total satu resep kami membutuhkan biaya atau budget sekitar Rp13.782 untuk per 300 gram cookies dan juga menghasilkan 6 pieces cookies. Kemudian di sini kami juga menghitung total packaging mulai dari bagase box, stiker, greeting card, dan juga untuk garpu kayu, sehingga total packaging kami itu sekitar Rp2.589. Kemudian selanjutnya ada variabel cost-nya. Yang pertama itu untuk modal satu cup cookies totalnya 16.371 dengan harga jual yang kami jual itu 60.000. Kemudian ada gas melon sekali isi 20.000. Kemudian per bulannya sehingga menjadi 160.000 karena membutuhkan dua kali dua, dua tabung gas untuk per pre-order. Kemudian plastik wrap-nya itu 15.000. Kemudian sarung tangan plastiknya 100 pieces 7.500. Kemudian isian pemantik api 12.500. Dan juga promosi itu kami total untuk media sosial 200.000, influencer 100.000, dan pameran 200.000. Totalnya 1 juta. Sehingga tambahan variable cost-nya mencapai 195.000. 1.195.000. Selanjutnya adalah revenue stream, di mana kami di sini memproyeksikan pendapatan kami selama 5 tahun ke depan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2028. Jadi dengan harga jual 60.000 dan juga jumlah dalam setahun itu kami memproyeksikan menjual sekitar 7.200 kotak kue dan juga sehingga total dalam penghasilan kami setahun adalah mencapai 432 juta. Kemudian kami total untuk 5 tahun memproyeksikan kami akan mendapatkan revenue atau pemasukan itu sekitar 2.160 juta. Kemudian ini di bawah ada proyeksi target kami. Jadi dalam 1 bulan kami menargetkan open PO itu sebanyak 4 kali. Jadi dan setiap open PO itu kami menargetkan jumlah penjualannya adalah 150 kotak kue dan juga harga jualnya 60.000 sehingga jumlah pemasukan untuk per bulannya itu sekitar 36 juta. Untuk selanjutnya ada depreciation cost-nya, di mana ada peralatan-peralatan yang akan menyusut dengan total 512.000 rupiah. 12.100 rupiah. Selanjutnya di sini ada income statement atau laporan laba rugi. Karena kami tadi memproyeksikan adanya 5 tahun usaha ini untuk berjalan sementara. Kemudian kami menghitung dari revenue, dari cash-nya, kemudian dikurangi oleh depreciation, dikurangi oleh pajak, dan lain sebagainya. Sehingga kami menargetkan operating cash flow-nya itu sebesar 223.279.200 rupiah. Kemudian sehingga payback period kami untuk 5 tahun itu ada di tahun keempat, bulan kedua, sehingga ini itu masih kurang dari 5 tahun, sehingga bisnis ini dapat dikatakan layak. Jadi berdasarkan perhitungan payback period, maka usaha Cookie Street akan mendapatkan keuntungan atau balik modal pada tahun keempat di bulan kedua. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.